Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Wah, tidak terasa ya kita sudah masuk di kitab Yesaya. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai 20. Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai 20. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita akan membaca di ayat 15 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yesaya, ditujukan kepada orang Israel pada waktu itu yang sudah memberontak kepada Tuhan oleh karena mereka mulai berpaling kepada allah-allah lain. Sehingga Yesaya mengingatkan supaya mereka bertobat dari jalan mereka yang jahat. Kehidupan mereka semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kebenaran dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Ketika mereka tetap bergumul dengan dosa mereka dan mereka tidak bertobat di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Ibadah yang mereka lakukan, persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan, semuanya tidak diterima oleh Tuhan oleh karena mereka tetap ada di dalam kehidupannya yang jahat. Pada ayat yang ke-15 dikatakan ketika mereka berdoa, Tuhan tidak mendengar doa mereka oleh karena tangan mereka penuh dengan darah. Yang maksudnya adalah mereka sudah memelihara perilaku-perilaku jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mereka terus-menerus lakukan. Jikalau mereka ingin Tuhan mendengar doa mereka, maka mereka harus bertobat dan mengakui segala dosa dan kesalahan mereka. Dan ketika mereka bertobat dan mengakui dosa dan kesalahan mereka, maka Tuhan Allah akan mengampuni mereka dan hidup mereka akan diberkati. Pada ayat yang ke-18 jelas sekali ya, Tuhan mengatakan bahwa semerah apapun dosa atau hidup orang Israel akan dibersihkan, disucikan oleh Tuhan menjadi putih seperti salju dan bulu domba ya. Jadi ada pengampunan, ada anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dan berjanji untuk meninggalkan semua perilaku-perilaku jahatnya. Dan Tuhan akan membenarkan mereka, menguduskan mereka, menyucikan kehidupan mereka. Lebih daripada itu, mereka akan menerima upah yang luar biasa. Di ayat yang ke-19 dikatakan mereka akan memakan hasil yang baik dari negeri yang mereka tempati. Itu juga berlaku bagi kita adik-adik ya. Ketika kita memiliki hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan kita menyembunyikan itu, kita tidak mengakuinya, maka itu akan menjadi penghalang atas setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika kamu memiliki masalah dengan saudaramu, maka tinggalkanlah persembahanmu dan pulanglah, berbaikanlah dengan saudaramu atau sahabatmu itu, baru kamu boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah,
yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mungkin setiap minggu beribadah, kita setiap minggu memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan, tetapi masih ada kebencian, ada dosa-dosa yang disembunyikan, maka semua ibadah, semua persembahan kita, perpuluhan kita itu akan menjadi sia-sia, karena Tuhan tidak menerima itu. Oleh karena kita masih ada dosa, ada kebencian, ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengakui semuanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa ketika kita mengaku setiap dosa kita, maka Dia setia dan adil akan mengampuni setiap pelanggaran kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, kita mau ya dosa kita diampuni, dan kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mau juga ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita lakukan diterima oleh Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh karena kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapannya. Dan Tuhan yang penuh kasih itu, yang penuh anugerah itu, yang rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dengan sangat senang sekali akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Siap adik-adik untuk senantiasa mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, memberkati kehidupan kita secara luar biasa. Oleh karena kita menjadi anak-anaknya yang mau bertobat, mau berubah dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tidak lagi bergumul dengan dosa, tidak lagi bergumul dengan pelanggaran, tetapi sedapat mungkin mengikuti atau melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang membanggakan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami melakukan pelanggaran dan kami datang kepadamu untuk memohon ampun, maka Engkau dengan penuh kasih dan anugerah mau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, meskipun dosa kami semerah kirmisi atau semerah kain kesumba, tetapi oleh karena pengampunan dan kasih-Mu, Engkau menyucikan kehidupan kami menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang besar. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Ketika kami melakukan pelanggaran atau dosa-dosa, kami tidak menyembunyikannya di hadapan Tuhan, tetapi dengan kerendahan hati kami, dengan merendahkan diri kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan yang setia mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kami, jadikan kami berkat, teladan, dan juga kesaksian dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Habatus